Hai, apa kabar semuanya? Episode hari ini akan membahas seputar relationship lagi nih. Again and again. I don't know apakah kalian bosan atau enggak, but let's just dive in. Let's go! Gue gak tahu ini udah episode keberapa kita ngomongin tentang relationship ya. Semoga sih pendengar kita gak bosan-bosannya lah. Karena kayaknya banyak banget masalah tentang relationship ini ya. Iya, gue merasa kayaknya ya gitu-gitu aja, gue merasa gitu kan. Cuman ternyata banyak tahu. juga yang komen kayak kalau gini gimana sih, kalau gini gimana sih. Terus gue merasa kayak oke, nanti gue cari cara untuk bahas di podcast ya. Tapi kemudian karena terlalu banyak, gue berusaha grouping aja. Oh, masalahnya tentang ini gitu. Ada masalah yang identik juga. Jadi mungkin kita mila-mila mana yang sering banget di request atau gimana. Yeah. Tapi topik tentang relationship hari ini ke-inspire dari ceritanya Civivi nih, yang which is dia baru jadi pembicara di salah satu sekolah. Mungkin boleh sedikit cerita dulu, Ci. Lu diminta buat bicara tentang apa? Tentang gambaran aja. Itu namanya kan career day kan. Jadi kayak kalau misalnya mereka ingin menjadi seorang content creator tuh perjalanannya kayak gimana. Terus dark side dan white side-nya tuh kayak apa. Terus kayak perjalananku kayak apa. Kira-kira nantinya kemarin kemudian mereka kayak apa gitu. Oh, di sekolah lu itu diajarin buat jadi content creator kan? Jadi ada banyak pilihan. Mereka boleh memilih gitu. Okay. Jadi apakah mereka pengen belajar soal kedokteran, hukum, well everything gitu. Somehow di setiap kali gue ngisi gitu, entah kenapa yang paling lama ya. Kemarin tuh kan dikasih waktu 2,5 jam maksimal. Waktu gue balik lagi ke tempat kumpul pembicara, itu yang lain tuh udah pada makan, udah pada kumpul gitu. Nah gue tuh termasuk salah satu yang paling akhir gitu. Terus semua kayak, hah baru selesai gitu. Terus gue bilang, hah iya kenapa gitu. Ya kalian pasti gak menarik ya. Gue gak tahu dong yang terjadi di ruangan lain kan. Cuman waktu itu gue pikir itu normalnya gitu. Terus waktu itu tuh, nah kenapa gue bisa sampai selama itu, karena jadi tuh kayak awalnya mereka kan, gue kan ngobrol ngejelasin, nanya gitu kan, terus kayak ngasih gambaran kayak gini loh. Gue tuh nggak akan cerita hanya enak-enaknya doang, karena kadang tuh beratnya kayak apa, terus gambarannya kayak apa, kalian harus kerja keras kayak apa, segala macam. Tapi yang menyenangkan ketika misalnya kalian dicat orang bahwa orang bisa melanjutkan hidup hanya karena dari baca tulisan kalian gitu, kayak mereka nanya kenapa Cici itu lanjut gitu dari sekian lama belum kelihatan hasilnya, atau misalnya kayak di awal-awal tuh kamu kerja 20 jam sehari kok kamu bisa lanjut tuh kenapa. Terus aku cerita kayak ya karena kadang-kadang tuh ada orang yang cat aku kayak dia tuh melanjutkan hidup dari kayak ngecekin posanku setiap hari, tulisannya apa lagi harus dia baca gitu. Nah dari kayak gitu terus mereka kayak kebuka gitu bahwa konten kreator tuh nggak hanya yang kalian lihat di YouTube, nggak hanya yang kalian lihat di gaming gitu-gitu. Konten kreator tuh luas banget, dan itu adalah definisi profesi yang bisa kalian tekuni dengan cara yang kalian mau gitu intinya. Benar. Dan tujuan tiap konten kreator juga beda-beda. Yes, exactly. Nah terus kan kayak jadi awalnya mereka malu-malu mau nanya kan. Malu-malu tuh banyak yang nanya, kayak ada yang cerita kalau misalnya mereka tuh desainer, mereka mau gini-gini, enaknya gimana gitu. Terus ada yang cerita kayak gimana kalau dia tuh gak punya koneksi, dia harus mulai dari mana. Gue mau nanya nih. Terus gue mau nanya pertanyaan yang paling banyak ditanyain nih, apa? Lah, aku tuh senengnya tuh justru gini, karena mereka tuh makin mendekati akhir acara, mereka tuh makin jujur. Jadi kayak langsung ngasih aku kasus gitu loh, kayak Ci, aku tuh pengen bikin tentang kayak gini, aku tuh pengen bikin konten kayak gini. Terus nah makanya agak lama kan. Terus karena lama itu jadinya kan aku tuh jadi ngobrol sama mereka, jadi bercanda, jadi entah kenapa aku dapat moderator yang kocak juga tuh aneh. Kayak tuh berani banget sama aku sih. Kayak awalnya manggilnya, manggilnya apa Kak? Terus lama-lama manggilnya kamu, kurang ajar ya? Emang, tapi aku gak marah sih, emang lucu anaknya. Terus tapi ya karena itu cair kan situasinya. Terus akhirnya di akhir-akhir tuh pokoknya ngebahas soal Cici mantannya berapa gitu. Kayak ada yang berani nanya loh.
Cici mantannya berapa sih? Dan itu dia ngomong ke lu secara personal atau ke audiens juga tuh? Ada yang teriak kayak Cici gitu? mantannya berapa ya? Oh iya. Gue dikatain player sama tuh anak anjir banget. Mungkin dia ngelihat lu kayak affectionate banget, makanya dia merasa kayak dulu kayak Cici itu orangnya populer banget deh di sekolah, makanya dia penasaran mungkin. Mungkin gue nggak tahu dia apa sih kepala dia, cuman yang keluar kata-katanya adalah wah ini player nih gitu. Terus gue kayak cuma begitu dong. Benar sekali. Karena aku kan pengen ngegodain ya anak-anak SMA ini apa sih yang relate buat mereka. Masa iya sih gue ngomongin soal pajak kan nggak mungkin. Masa itu ngomongin soal ekonomi dunia kan gimana sih kayak apa pilihan politik kalian tahun depan ya kan belum tentu udah nyoblos juga kan umur mereka. Terus kayak ya gue nanya kayak siapa yang udah punya pacar gituin kan. Asik. Gak ada. Kok bisa? Gini ya, buat gue tuh yang aneh gitu. Kayak gue tuh menyadari bahwa gue tuh yang aneh. Cuman gini loh, kayak ketika gue nanya, kalian tuh belum punya pacar karena kalian tuh suka sama orang tapi takut ngomong, atau kalian memang takut sama status pacarannya, atau kalian takut konsekuensinya, kan beda nih. Karena status pacaran tuh kayak kemudian membuat mereka merasa terkekang kayak, atau misalnya, atau kalau misalnya takut ngomong suka kan mungkin dia takut harga dirinya jatuh kayak kenapa gitu loh. Terus lah mereka tuh takut semuanya. Terus gue kayak kita mapping dulu deh, coba deh kayak kamu tapi suka sama orang nggak gitu? Ya ada sih Kak yang tertarik gitu kayak ada sih Kak yang tertarik kayak gitu. Cowok nih, aku aja ngomong cowok loh. Lo kayak ngobrol sama gue gitu ya di. Ya mungkin ya mirip-mirip ya, kita buka pikirannya gitu. Ada sih Kak yang tertarik gitu. Kenapa kamu nggak mau deketin gitu? Pintunya ditutup Kak. Enggak. Itu malu ya. Kalau itu kayak gini. Enggak Kak, abisnya nanti kalau deketin kalau nggak cocok gimana? Takut ditolak. Kayak lu awal-awal dulu. Takut ditolak gak sih? Bukan. Kayak nggak mau cuma satu. Nggak mau cuma fokus ke satu. Gue fokus ke satu ya. Gue fokus ke satu loh. Gila gue fokus ke satu. Sekarang. Enggak, gue fokus satu. Gue dari dulu sampai sekarang selalu fokus satu. Jamnya makan gue sama anak-anak itu tuh. Kalau anak-anak itu tuh kayak gini loh. Mereka tuh nggak mau cuma kenapa satu Kak gitu. Kenapa nggak? Oh iya. Kenapa kan kita nggak tahu nih Kak cocok yang mana gitu. Ya udah kayak ya lihat dulu aja Kak, deket sama banyak orang aja gitu. Terus aku ngomong dong, loh terus kalau kalian gak benar-benar deket ke satu orang, gimana kalian tahu loh orang itu kayak apa gitu kan. Terus kayak, tapi nanti kalau udah pacaran ternyata gak cocok kan putus Kak gitu. Ya iyalah, kayak iyalah. Kan ya udah tinggal putus gitu kan, tapi mereka kayak, tapi nanti buang-buang waktu Kak, gitu-gitu loh. Terus terus gue tuh jadi mikir, apakah itu kayak pertanyaan lu tadi, apakah itu salah gitu kan. Kenapa rasanya kayak anak sekarang gak mau ambil risiko ya Har? Di kuping gue kayak gitu nih rasanya nih. Soalnya makin gue korek nih. Makin gue ngerasa kayak anak sekarang, kenapa mereka rasanya, bukan anak sekarang ya, kenapa rasanya kayak mereka tuh gak mau konsekuensi atas keputusan yang mereka ambil gitu. Jadi gak mau ngambil keputusan karena tidak mau merasakan konsekuensinya gitu. Ujung-ujungnya gak ngapa-ngapain. Kok kayak relate ke gue ya? Iya kan, ya dulu lu sempet kayak gitu ya? kan. Dulu lu sempet kayak kenapa kayak jadinya nggak mau ngambil risiko. Dan kalau nanya sama gue apakah kemudian itu buruk, gue takutnya kalau itu cuma di bagian deket sama orang mah ya udah gitu kan, kayak mungkin mereka mencari orang dan belum ketemu gitu. Tapi kalau misalnya itu di hidup gimana ya Har? Apakah menurut lu itu nggak berbahaya ketika orang nggak, kan lu tahu nih rasanya mengambil keputusan dan menjalani konsekuensi beratnya gitu. Iya dan mengambil keputusan yang salah. Nah kalau misalnya mereka nggak mau ngambil keputusan untuk dirinya sendiri, bahkan untuk hal sesimpel percintaan nih, untuk hanya sesimpel mendekati dan mencari tahu dulu gitu ya, mentalnya jadi bagaimana gimana ya? Iya, bahaya nggak menurutmu? Menurut gue bahaya. Gue setuju sih. Jadinya mental mereka seakan-akan mereka jadi terbentuk mental buat takut untuk berperang gitu loh. Menyerah sebelum berperang. Takut sakit gitu loh Har. Iya, takut sakit. Tapi sebenarnya itu juga yang gue rasakan pada saat dulu. Gue takut mengambil resiko buat pacaran karena gue takut kalau misalnya gak cocok, kalau misalnya putus gimana. Karena gue takut, yang gue takutkan adalah di bagian putusnya dan di bagian komitmennya. Karena gue sangat menjaga komitmen kan. Kalau misalnya lu
pacaran ya harusnya ada komitmen yang harus lu Jaga. tanggung jawabin dan lu harus jaga. Ya, dan putus itu kan berarti apa ya? Putus itu berarti lu lalai terhadap komitmen itu kan. Nah, gue takut di bagian putusnya. Biasanya nih, bagian putus itu menurut gue paling menyakitkan karena ya mungkin bisa aja putusnya tuh nggak baik-baik. Jadi setelah putus lu jadi nggak temenan, kayak gitu. Oh, tapi ya gue juga nanya gitu kan. Apa kalian takut kehilangan teman gitu kan? Mereka tuh bahkan mereka tuh nggak juga berpikir ke sana gitu loh, Har. Nggak juga yang kayak enggak sih Kak, kayak lebih ke takut aja Kak gitu. Takut apa loh? Kan aku nanya kan. Terus akhirnya mereka nanya-nanya nih. Ada anak lain yang nanya kayak ya dia lihat lah TikTok kita gitu kan. Terus dia lihat kayak, Ci kamu tuh bahas banyak soal relationship ya gitu kan. Terus kayak dia tuh nanya kayak, Ci sebenarnya nyari orang yang cocok tuh kayak apa sih? Gitu. Orang yang cocok sama kita tuh yang kayak apa gitu. Karena dia merasa dia nih udah 17 mau kalah ke 18. Ke kelas 3 ya berarti ya iyalah 17 mau ke 18 maksudnya dia mau ke kelas 3 kayaknya, jadi dia udah kayak aku udah 17 mau ke kelas nih 3. Gitu kan udah 17 tuh kan udah, kalau cewek kan udah sweet 17 kan, terus kayak boleh dong pacaran gitu. Terus dia nanya sama aku, sebenarnya tuh gimana sih nyari orang yang paling cocok sama kita gitu. Terus aku jawab kan aku nanya, emang kenapa? Emang kamu udah pernah deket sama orang gak cocok? Gitu kan. Terus dia ngomong, aduh tapi mereka tuh berat banget ya topiknya, kayak ya Ci, tiap orang kan punya baggage ya. Baggage gimana tuh maksudnya? Maksudnya tiap orang tuh kan punya latar belakang, background, yang kemudian itu tuh menjadi baggage, kayak apa sih, beban, apa ya? Ngerti kan baggage Iya. Itu istilah mereka, kayak tiap orang kan punya baggage, Ci. Oh, anjir. Gimana kalau what if I cannot deal with his baggage? Gue berasa tapi mereka lebih banyak pikir loh berarti mereka sekarang. Iya, gue merasa emang jauh lebih dewasa ya sekarang. Mungkin karena ya itu banyak informasi, atau sosial media mungkin banyak pengetahuan, edukasi gitu ya. Terus ya aku mau bilang setiap orang itu pasti punya baggage. Jadi gini, kita kan dilahirkan di dalam sebuah keluarga atau lingkungan terdekat kita lah ya. Yes. Di dalam sebuah keluarga itu kan pasti ada kebutuhan kita yang terpenuhi dan ada kebutuhan kita yang tidak terpenuhi kan. Iya, benar. Nah, terus aku bilang, baggage itu tuh bisa dari dua loh. Bisa dari kebutuhan yang tidak terpenuhi atau dari kebutuhan yang terpenuhi. Kalau dia merasa kebutuhannya tuh terpenuhi dan dia harus selalu terpenuhi, dia bisa nyari pasangan yang harus bisa memenuhi gitu. Itu akan jadi baggage yang juga berat loh buat pasangannya. Benar. Kan dia bukan orang tuanya kan. Gitu. Tapi kalau dia punya baggage yang tidak terpenuhi, itu juga berat buat pasangannya. Kenapa? Karena orang ini tuh bahkan juga nggak tahu kalau dia tuh punya baggage itu. Ngerti nggak sih, Har? Iya, harus kan bisa mengisi baggage itu atau enggak. Bisa mengisi kosongan itu. Tapi kalau kamu nggak pernah mendapatkan itu, Hari, kamu tuh nggak tahu bahwa kamu tuh kekurangan di situ. Nangkep gak? Ini nih, contoh kasus nyata ya. Temenku tuh dari kecil ada yang tidak pernah diomongi kamu cantik, kamu pintar, terima kasih ya kamu sudah sekolah dengan baik, terima kasih kamu sudah menjadi anak yang baik gitu. Nah, dia tuh nggak tahu bahwa ternyata dia tuh pingin mendapatkan itu gitu. Appraisal itu. Waktu dia gede, dia dapet cowok yang kelakuannya tuh jelek banget ya. Gua ngeliat aja udah tahu gitu. Tapi mulutnya pinter banget, Har. Mulutnya tuh gila, pinter banget. Anjir, sampai lu mengakui itu ya? Iya. Loh, Oke. Ya karena kalau gue ngomong sama dia, jadi gila nih bullshit semua, tapi emang hebat sih mulutnya sih. Oke. Gue harus ngakuin itu karena memang mulutnya manis banget. Jadinya, nah akhirnya teman gue ini gak bisa lepas loh, ngerti gak sih? Toxic relationship. Karena dia nggak cocok sama kepribadiannya. Tapi ternyata teman gue tuh tanpa sadar dia tuh membutuhkan affection dalam bentuk kata-kata tadi loh. Oh itu ternyata alasan kenapa cewek-cewek pada saat gue SMA tuh tertarik sama bad boy. Oh itu ternyata alasannya. Maybe karena mungkin dia waktu kecil jarang dipuji gitu ya. Terlepas dari bad boy memang menarik sih, Hari. Tapi maksud gue mungkin ada sesuatu yang membuat kita tuh kemudian
oh kita tuh nggak sadar kita tuh nggak pernah dapat itu sehingga kita mencari dari orang lain gitu loh. Iya, iya. Nah tapi karena kita tuh nggak pernah dapat itu, kita tuh juga dalam tanda kutip nggak tahu apa yang kita cari. Bingung nggak lo? Iya. Nah terus kayak waktu itu gue jelasin ke anak itu kan, terus anak itu kayak, terus harus aku gimana? mulai dari mana Ci? Harus gimana? Iya, terus aku bilang, itu yang aku tuh bingung, kalian tuh kenapa kok nggak mau deket sama orang untuk nyari tahu loh, ngerti gak sih? Oke. Iya kan, loh soalnya gini loh. Oke. Memang sih deket sama orang tuh ya pasti ada risiko yang ditanggung dong. Kayak pasti kayak akan diceng-cengin orang, lu pernah deketnya sama dia ya kayak. Iya lagi. Itu mah udah sepaket lah gitu loh. Dan emang kenyataannya iya. Kalau misalnya ditanya kenapa bubar ya udah bilang aja nggak cocok, ya nggak perlu jelasin. Iya dia tuh orang tuanya kayak gini, bokapnya kayak gini, kayak nggak perlu kan. Jadi bilang aja nggak cocok gitu. Tapi kan kamu tuh setidaknya punya data, ngerti gak sih? Oh aku tuh cocok sama orang kayak gini, aku tuh gak cocok sama orang kayak gini gitu. Nah ketika aku ngomong bahwa gak bisa, penyelesaiannya tuh kamu harus sering terekspos sama orang, terus untuk kemudian kamu tuh ngerti, oh aku tuh kayak, untuk kamu tuh mengenali dirimu sendiri gitu loh. Berarti intinya itu kayak, kalau misalnya bingung orang mana yang tepat, intinya itu ya lo harus coba pacaran gak sih? Berani iya, untuk ngambil resiko pacaran itu, cari tahu. Mungkin kalau misalnya lo nggak mau yang sampai pacaran gitu ya, lo setidaknya deket sama orang, ngajak ngobrol, cari tahu. Iya, kalau lo deket aja nggak mau, terus gimana lo? Loh, coba nyari tahu lawan jenis lah intinya, ya nggak sih? Iya, loh, gue tuh deket sama orang ya udah belum tentu jadian loh. Tapi kan setidaknya gue tahu yang gue nggak suka, gue nggak bisa, yang gue nggak cocok tuh yang kayak apa gitu. Tapi yang gue sadari adalah beda loh stages di mana lu cuman dalam tahap pendekatan di mana kan itu lu saling mengenal dulu kan. Tapi ketika pacaran itu a whole different level. Maksudnya ada komitmen, ada dan lain sebagainya macamnya tuh konsekuensi pasti lebih besar kan. Iya. Iya, tapi itu kan akan mengikuti nantinya kan. Asal kamu sudah membuka diri dulu untuk mau deket loh. Mencoba deket ya. Berarti mereka lebih parah dari gue dong. Gue nggak tahu apakah hanya kasus-kasus yang ke aku ya. Aku nggak tahu apakah yang lain tuh pacaran semua, aku nggak tahu. Tapi anak-anak itu tuh kayak bahkan enggak sih, aku tuh tapi orangnya tuh harus kayak apa dulu, kayak jadi aku tuh kayak one shot one kill gitu loh. Oh bahkan takut untuk mendekati ya? Iya lah. Mereka harus one shot one sama kill. Gue yang gagal iya. Hari gue gagal berkali-kali loh, ngerti gak sih? Dan gue kayak diajak ngomong gitu kan gue bingung dong. Oke. Itu rasanya mungkin kayak gini ya Har. Rasanya mungkin kayak gini, kayak kita nanya sama pebisnis sukses yang udah di umur 50-an gitu ya. Kita nanya kayak, oke, Om saya harus bisnis apa ya Om yang pasti kaya gitu. Terus rasanya jadi dia kayak, saya aja kayak umur 50 loh. Oh iya. Benar. Rasanya kayak gitu, dimana kayak kan kita nanya karena iya Pak, saya tuh karena modal saya dikit Pak, saya nggak mau gagal nih. Saya udah punya anak, saya nggak mau istri saya kelaparan, saya nggak mau anak saya berhenti sekolahnya. Gimana menurut Bapak, saya harus bisnis apa yang paling sukses gitu? Ngerti gak sih Hari? Ngerti. Ternyata jawaban dia apa sih Har? Menurutmu? Ya seru nyemplung lah. Iyalah. Berarti dengan banyaknya informasi yang terekspos ke anak-anak sekarang, mentality yang terbentuk itu malah takut untuk gagal ya berarti? Oh iya benar juga ya kamu ngomong gitu ya. Ya kan, karena iya ya Har ya. Karena kan kita terekspos dengan informasi bahwasannya sukses di usia 18. Usia 18 tahun udah bikin company apa gitu di luar. Kan ada kan? Ada sih. Di US tuh ada anak umur 18 tahun bikin startup AI gitu kalau nggak salah, gue lupa. Gue pernah baca. Terus mereka terekspos dengan informasi-informasi seperti itu, makanya anak-anak sekarang itu jadi pengen sukses di usia muda juga. Tapi mereka melupakan esensi penting dari sukses itu sendiri loh. Dan mereka jadi menghilangkan satu stage yang paling penting sebenarnya untuk menjadi sukses itu apa? Yaitu dengan mencoba dan gagal. Iya gak sih? Lu ngomong gitu gue baru nyadar sih. Iya sih kayaknya ya mereka tuh takut banget gagal karena mungkin gue gak tahu ya karena gini,
Karena informasi yang mereka dapatkan itulah mereka orang-orang yang mereka lihat tuh selalu berhasil di usia muda dan nggak ada gagalnya gitu loh. Jadi mereka apa karena jadi mereka mikirnya mereka juga harus bisa one shot one kill gitu. Mungkin karena juga sekarang banyak relationship yang kayak couple goals gitu Nah, ya. iya, Terus yang relationship yang mewah. iya, yang relationship yang kayak Raffi Nagita yang indah-indah semua gitu loh. Mungkin ya, yang kayak semua orang tahu seluk-beluk rumahnya gitu kan. Iya. Terus itu lucu sih buat gue sih. Iya. Oh iya bener, mungkin ya Har. Jadi mereka kayak oke, gue pengen kayak gitu, gimana caranya, kayak gitu ya Har. Iya, mereka jadi kekurangan informasi bahwa di luar sana itu banyak relationship yang gagal juga, banyak relationship yang di dalamnya lu harus sering berantem untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lainnya. Mungkin gak Har kalau kayak gini? Kenapa? Karena mereka tuh terekspos pada relationship yang dua kutub ekstrim gitu. Kalau kamu nggak dapat couple goals yang luar biasa amazing, dapatnya tuh yang kayak ya kasus-kasus kayak layangan putus, perceraian, kasus yang diangkat sama terus kasus-kasus yang berantem antara anak, mertua, cucu, apa sih itu ya, ngerti kan ya? Iya. Semua yang terekspos di sosmed gitu kayaknya. Jadi mereka tuh nggak kebayang bahwa ternyata kebanyakan relationship itu tuh normal-normal aja gitu loh maksudnya. Ya tetap naik turun, tapi ya nggak perlu terekspos sempurna ataupun hancur berantakan gitu loh. Oh iya. Kadang gue tuh mikir gini ya. Benar. Kan kita tuh terekspos pada orang-orang kaya yang luar biasa kaya kayak Jeff Bezos yang punya dunia ini gitu. Terus yang kayak Bill Gates yang kayaknya super mampus gitu kan. Terus juga kita terekspos pada mungkin orang-orang yang untuk makan sehari-hari aja harus dibantu gitu. Sehingga kita tuh merasa kayak oke, gue gak mau semiskin itu, jadi gue harus sekaya itu gitu. Jadi ujung-ujungnya kita tuh lupa bahwa kebanyakan kehidupan itu jatuh di rata-rata gitu, average, di mana lu nggak kaya-kaya banget tapi lu juga nggak bisa makan gitu, sehingga lu kayak yaudah bisnis lu sukses tuh bukan berarti lu harus jadi Jeff Bezos, bukan berarti lu harus jadi Elon Musk gitu loh. Maksudnya kebanyakan orang tuh ya sukses ya udah taraf kehidupannya naik aja, tapi nggak berarti kamu harus jadi kayak top 10 dunia gitu. Kayak gitu deh Har. Sehingga kemudian orang tuh jadi, karena aku nanya sama anak-anak ini ya, ketika mereka aku nanya kan, kalian mau mulai apa dalam hidup kalian, mau mulai mengusahakan apa gitu kan. Terus mereka tuh kayak ya sama Har, alasannya kayak takut karena gimana kalau nanti aku kalah sama AI kak gitu, gimana kalau nanti aku kalah, ketakutan gimana mereka kalau nanti kalah sama kayak persaingan yang lain kan udah pintar-pintar gitu. So kayak iya sih, kalian normal untuk mengkhawatirkan itu karena itu real kan. Tapi aku bilang, tapi kalian mulai aja belum loh, ya nggak sih, maksudnya kalau kamu udah mulai kemudian kamu mengkhawatirkan itu tuh kayak itu normal gitu loh. Tapi kalau misalnya belum mulai aja kamu udah kayak itu kayak baru brojol, nanti aku kuliah di mana ya? Gitu nggak sih Hari? Kayak iya sih bener untuk dipikirkan, tapi kan ada banyak step-step yang kemudian kamu harus lewati dulu gitu. Benar. Tapi mereka tuh tapi nanya kayak, tapi nanti kalau aku kalah sama AI gimana kak? Jadi kayak nanti kalau aku nggak kuliah gimana? Itu nanti gitu loh maksudku. Tapi kan lebih baik lu mengerjakan sesuatu dulu daripada mengkhawatirkan hal-hal seperti itu loh yang belum pasti benar juga. Iya, nah tapi mereka tuh gak kebayang Hari, karena mungkin ya itu exposure tadi, sehingga mereka kayak kalau gue gak jadi Elon Musk percuma gue berusaha gitu loh. Nah itu, wah itu mentality yang gawat sih. Sama kayak kalau ini bukan jodoh gue, atau kalau misalnya dia nggak bisa bikin gue jadi couple goals gitu. Dia bukan jodoh gue. Buat apa gue coba gitu. Dia bukan jodoh gue gitu. Iya, buat apa gue deketin, buat apa gue nyoba Ci, kayak gitu-gitu loh. Terus gue kayak tapi kan gimana loh, ngerti gak sih Hari? Terus gue ya gue merasakan itu, makanya gue tadi kan kita kan ngomongin apa gitu kan. Gue tuh merasa itu cukup ngena di gue karena concerning banget ya. Karena mereka gak bergerak kemana-mana, ujung-ujungnya jadi gak kemana-mana loh. Iya. Gue khawatir sih dengan anak-anak ini. Ya tapi memang gimana ya, mungkin anak-anak sekarang itu saking terekspos dengan hal-hal yang baik aja, mereka hingga melupakan bahwasanya it's okay for being not okay gitu loh. Dan yang gue sedih adalah gini Har, kayak pilihan mereka tuh kayak dua kutub ekstrim lagi. Jadi kayak if I'm not super successful, it's better for me to die gitu. Iya,
Tahu nggak resiko terburuknya apa? Itu Iya kan, kayak orang nyerah karena dia nggak nggak mencapai standar yang dia bikin sendiri, yang which is itu standarnya mungkin gak realistis, dan karena mm-mm. dia tidak mengachieve standar goals dia menjadi putus asa dan jatuh-jatuhnya apa? Mental health Ya, issue, iya, depression, suicide. dan akhirnya suicide. Iya, gimana Itu ya yang gini. terjadi itu yang gue baca yang terjadi di Korea ataupun di Jepang gitu loh. Karena Oh, persaingan right. mereka yang sangat ketat, jadi membuat mereka Oh. gagal itu seakan-akan udah the end of their world. Mereka nggak guna lagi hidup. Oh iya, ya, jadi masuk akal sih sekarang sih. Heeh, Iya heeh, kan? heeh, heeh, heeh. Anjir, kenapa jadi ekstrim banget ya dari Dari mulai. ngomongin soal itu ya, nggak nyangka ya. Tapi Tapi kayaknya semuanya iya deh Har. berkesinambungan sih. Semuanya berkesinambungan Iya, sih. basic pikiran ketakutan mereka tuh kayaknya itu deh. Karena soalnya gini, kayak aku tuh kan ngomong tuh akhirnya, gini Heeh, loh, kamu tuh kalau gini, goal hidup. heeh, Kalau hidupmu adalah gini, kalau aku nanya, goal hidupmu apa? Titik heeh, 2, ingin menjadi orang biasa saja. Ya itu heeh. jelek gitu. Oke. Masa iya sih goal tuh pengen jadi biasa aja gitu. Oke. Terus aku ngomong kalau goal itu ya oke, pengen jadi Elon Musk. Ya oke Oke. gitu. Nah, tapi kalau ending hidupmu nantinya itu Heeh. adalah kamu Tidak terus seperti Elon kemudian Musk. menjadi bawahannya Elon Musk atau Heeh. kemudian menjadi anak buah atau apa, itu kan ya itu udah sebuah pencapaian yang luar biasa dari kamu berangkat kan, dari where you started gitu loh. Iya. Nah, tapi aku ngomong kayak kalau goalmu menjadi biasa aja itu jelek, tapi kalau nanti endingnya kamu adalah golongan biasa aja, ya kebanyakan orang tuh di situ toh. Iya. Itu orang yang jadi kayak itu tuh kan cuma data-data pencilan gitu loh Hari. Terus aku juga Iya. bilang, meskipun kalian gagal, kemungkinan untuk kalian bener-bener gak bisa makan di zaman ini, Mm-mm, itu mm-mm. kayak gak sebesar dulu deh. Aku bilang gitu Iya, kan. Maksudnya kayak benar-benar. kesejahteraan manusia tuh meskipun ya data kemiskinan ada, meskipun Iya, data orang meskipun tidak di Indonesia data buta masih kesejahteraan itu masih belum merata. ya timpang apa segala Iya, macam. Ada orang yang mungkin tinggalnya masih di bantaran sungai gitu ya. iya benar. Tapi jumlahnya dibanding dulu itu tuh kayak tetap Udah lebih baik. mengecil gitu loh. Iya, Kesejahteraan manusia tuh meningkat meningkat kan gitu loh. pasti. Nah, terus gue tuh juga mikir Hari, mungkin gak sih Hari kita nih ya sekarang kita ini Heeh. itu tuh mungkin kayak super ragu, super ini karena mungkin kita udah comfort gak sih ya sama kehidupan sekarang ya. Gue kadang mikir kayak Mhm. kalau orang dulu ya mak bapak gua ya kan mereka tuh kan untuk hidup aja kan ini kan Harus struggling. putting the neck on the line gitu loh. Iya, iya. Apa sih istilahnya, kayak ya mesti kerja gitu kan. Oh iya, benar juga, Nah, benar juga. terus Benar kayak juga. mungkin karena itu mereka kayak udah nggak punya waktu untuk mikir gue mau jadi apa ya, gue bisa seterkenal Beyonce nggak ya gitu. Ah, Kayak kalau angkatan bapak gue tuh kalau nggak nggak mikir kayak seterkenal sana Beyonce, deh. gue nggak mau mencoba gitu. Karena gue udah Iya comfort kayak, sekarang. Karena sekarang oh aja iya gue udah ya comfort. kayaknya ya. Karena sekarang aja gue udah comfort. Pokoknya kalau gue nggak jadi Beyonce, gue nggak mau mencoba. Karena ya takut gagal kan. Daripada gue gagal, mending gue biasa-biasa aja, comfort kayak sekarang aja. Ya nggak sih? Iya sih kayaknya iya deh Har. Karena dulu ya angkatan bapak gue nih ya, Mm-mm. angkatannya tuh banyak banget orang-orang yang jadi ini, yang kayak jadi penyanyi bebas aja gitu. Nggak pengen jadi penyanyi loh ya, karena suka nyanyi aja. Jadi nyanyi di sana, nyanyi di sini. Tapi aku tanya, Om mau jadi apa sih gitu kan? Iya enggak, suka nyanyi aja gitu. Jadi ya udah gitu. Karena dia Iya. suka, dia lakuin aja gitu. Heeh. Karena dia tahu dia harus kerja dan dia tahu bisanya cuma nyanyi gitu ya. Ya udah dia Heeh. nyanyi di mana aja gitu. Dia nggak peduli mau dia mau jadi Lionel Richie kayak apa siapa, enggak ada keinginan kesana gitu. Weh, Lionel Richie weh. Mau banget ya gue. Tapi maksudnya apakah ada pengaruh gak sih karena mungkin kita sekarang udah super comfort ya, kayak gue nggak berusaha pun gue bisa gitu. Kenapa gue harus berusaha? Ada gak sih faktor itu menurut lu? Makanya yang kemarin kita bahas tentang comfort zone itu benar. Kalau kita berada di comfort zone, kan kemarin kita sempat bahas kan, apakah kalau misalnya kita udah ada di comfort zone, kita harus kenapa kita harus struggling lagi kan? Pertanyaan kan gitu. Dan jawabannya adalah ya kalau misalnya lo kelamaan di comfort zone, bukan berarti lo nggak boleh di comfort zone ya. Kalau misalnya lo kelamaan di comfort zone, there's no room for you to grow. Di comfort zone itu nggak ada room buat berkembang. Jadi lo bakal menjadi itu aja selamanya. Dan pada akhirnya
lu bisa aja udah jadi nggak relevan dengan dunia sekarang yang perkembangannya tuh sangat cepat. Itu masalahnya. Bukan berarti lu Terus nggak, karena bukan berarti kita nggak boleh. Misalnya kita mau achieve sesuatu nih, kita rest for a while. Bukan berarti kita nggak boleh kayak gitu. Yang artinya adalah kita ya harus tetap mengimprove diri untuk menjadi orang yang lebih baik. Cuman tidak berusaha menjadi lebih baik itu juga salah kayak gitu. mungkin juga dia mikirnya gini ya, karena dunia bergerak cepat banget, terus dia kayak udah terlalu banyak mikir, terus udah nggak bisa keep up, terus terakhirnya kayak ya udahlah, udah nggak usah lah gitu ya. Gitu kali ya. Kayak misalnya dia mau deketin cewek nih, dia nggak yang super kaya banget gitu, terus dia kayak udahlah paling udah nggak mau. Udah terlalu far-fetch ya. Gitu. Terlalu Iya, far-fetch. terus kayak udahlah cewek-cewek sekarang mas, terus jadi nyalain kayak cewek-cewek sekarang mah matre, terus apa gitu loh. Ya, balik lagi ke daya juang kali ya. Mungkin daya juang orang-orang sekarang itu jadi melemah, kasarnya melemah. Gue merasa itu sih, kayak kalau gue rasanya gitu, misalnya gue nanya sama itu pebisnis sukses yang udah umur 50 gitu, Om satu bisnis dan satu kiat supaya saya sukses dan cepat kaya kayak Om sekarang. Ditampol kayak. Kayak ditampol. Kerjain. Kayak ditendang gitu sih, deh. ditendang tempat sih itu. Iya, karena pada ujungnya yang aku bisa bilang ke mereka adalah kalau kalian mau dapet orang yang cocok sama kalian, ya pacaran loh. Iya benar. Itu juga advice yang Civi berikan ke gue, yang pada akhirnya gue memutuskan untuk just give it a try gitu. Daripada dia takut daripada pusing mikirin hal-hal yang belum tentu terjadi pada saat pacaran ataupun saat putus, ya kita harus coba aja. Iyalah, soalnya beneran di ujung-ujungnya ya Hari, aku cuma bisa bilang gini, kalian gak bisa jago basket hanya dengan nontonin orang basket. Bener. Hanya dengan nonton NBA. Kalau lu mau jago basket, ya lu pegang bolanya. Harus latihan gitu. Benar. Gak ada sesuatu, gak ada kesuksesan itu tanpa kerja keras. Ya walaupun ada faktor luck ya, cuman kerja keras tuh menurut gue tetap. Iya, maksudnya kayak kalau lu mau masukin bola ke ring, ya lu harus latihan. Coba terus sampai masuk kan gitu. Bener. Gimana? Masa ringnya diturunin kan nggak bisa kan gitu loh. Bener. Itu concern gue banget sih Hari. Bener sih, bener banget. Makanya balik lagi ya, menurut gue nggak ada suatu kesuksesan tanpa adanya kerja keras sih. Dan ini hal yang paling gue percaya banget ya, dan yang udah beberapa kali gue ulang juga ya. Hidup yang tidak pernah diperjuangkan tidak akan pernah dimenangkan. Sama kayak pacaran tadi. Kalau misalnya lo nggak memperjuangkan untuk mendapatkan seseorang, ataupun berusaha untuk mencoba mengenal dia, ataupun coba untuk nembak dia, lo nggak bakal tahu lo tuh ditolak atau enggak. Jadi pilihannya balik lagi ke tangan lo. Either you die trying or regret. Either you die trying atau menyesal seumur hidup. Mungkin itu dari gue. Dari lo ada tambahan lain gak Ci? Udah pacaran deh. Kalau suka ya bilang, ya kejar. Kalau nggak suka ya udah putus. Kalian tuh masih muda banget loh, ya ampun. Udah nggak usah mikirin soal. Ya oke dipikirin, tapi nggak usah jadi. Kemudian nanti kalian tidak akan laku seumur hidup. Tidak seumur gitu kok. So just give it a try. Iya, dan itu bukan hanya berlaku untuk dating dong ya, itu berlaku untuk banyak hal di kehidupan kita juga. Ide lu mau kerja di tempat perusahaan favorit lu, atau ide lu mau buka bisnis atau apapun. Kalau misalnya lu gak pernah coba, lu gak pernah tahu. Jadi sesuatu yang tidak, sekali lagi gue tekenin, sesuatu yang tidak pernah lu perjuangkan tidak akan pernah lu menangkan. Oke, mungkin itu aja dari kita untuk episode hari ini. Jangan lupa kalian tetap bisa streaming podcast kita di YouTube, di Spotify, dan di Noise kapanpun dan dimanapun. Dan kita akan upload episode baru di setiap hari Jumat di jam 7 malam. Mungkin itu aja buat episode hari ini. And until next time, bye-bye. In love.